Pilpres 2 kali berturut-turut kemarin. Nah, kemudian 2014-2019 ya terlibat Pilpres. Nah, gabung dengan Bravo 5 di tahun 2014. Itu kumpulan para jenderal semua. Di 2019 saya gabung di Cakra 19. Itu jenderal juga semua. Jenderal pensiunan yang mendukung Pak Jokowi. Kalau sekarang kemudian Jokowi banyak mendapatkan kritik dan banyak menghasilkan kata orang, kesengsaraan, utang banyak, korupsi merajalela, para aparatnya masuk bui. Kang Diki nggak merasa bersalah telah memenangkan orang yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Forum News Network FNN. Hari ini saya bertemu dengan pimpinan Majelis Gaza, Gerakan Akhir Zaman. Kabar ini sudah ada di beberapa media, yang tentu saja mengundang rasa ingin tahu masyarakat. Saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Diki Chandra, Kang Diki aja. Kang Diki Chandra Purnama ya? Iya, Kang Diki Chandra Purnama yang mengelola wilayah ini yang luasnya sekitar 50 hektar. Apa dan bagaimana perpustakaan langit itu dan seperti apa gerakan akhir zaman itu, kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritakan Kang, pendirian tempat ini dilandasi oleh apa dan ke depan mau seperti apa, didasarkan oleh apa, supaya masyarakat kita semua tahu. Jadi pertama dari Gerakan Akhir Zaman dulu, karena lahirnya kan Gerakan Akhir Zaman dulu. Jadi Gerakan Akhir Zaman itu adalah majelis yang memang misinya sederhana saja, yaitu kami ingin menyampaikan, mengingatkan masyarakat bahwa ini sudah masuk fase ujung akhir zaman. Bukan akhir zaman saja, tapi ujung, sudah di ujung sekali. Nah, terbukti dengan banyaknya gempa-gempa dan sebagainya, banyaknya kejadian-kejadian yang hampir semuanya sudah memenuhi tanda-tanda ujung akhir zaman yang sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Jadi masih gajah aja untuk manusia jangan terlena kepada hanya duniawi saja, tapi ini sudah akan banyak bencana-bencana ke depan yang akan terjadi. Nah, saya kira sederhana itu aja. Jadi ingin mengajak, mengingatkan masyarakat untuk ayo, sekarang udah waktunya mulailah untuk mengingat kepada konteks tadi semua. Karena baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan akan ada fase-fase penderitaan itu di dalam konteks huru-hara ini. Baik itu adanya mahlamah kubro, baik itu ada musim kekeringan berkepanjangan selama 3 tahun, kemudian juga akan terjadi di mana sepotong roti gara-gara itu orang saling bunuh. Nah, itu sedang akan terjadi ke depan, krisis yang berat dan sebagainya. Tanda-tanda alam itu sesungguhnya sebelum ini kan sudah terjadi. Apa yang membedakan dengan kejadian hari ini? Baik, sangat beda. Karena contohlah katakanlah gempa ya. Alim ulama mengatakan di dalam banyak kitab, pembedaan antara gempa yang biasa dengan gempa yang sesuai dengan Rasulullah sampaikan adalah gempanya terus-menerus dan rutin, konsisten. Bukan gempa yang tahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya, tapi ini yang konsisten dan demikian banyak. Itulah bedanya. Dan sekaranglah terjadi. Karena saya kenal dengan petinggi BMKG ya. Beliau mengatakan memang sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana gempa di seluruh dunia hampir terjadi setiap menit. Artinya BMKG pun tidak mampu lagi menjelaskan kenapa gempa itu bisa terjadi berulang dan secara kontinu. Menjelaskan secara ilmiah bisa, karena ilmiah. Ini, karena ini, kan segala macam itu bisa. Tapi kenapa sekarang jadi sering, barangkali itu yang agak sulit ya dijelaskan. Tapi memang kenapanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Kegiatannya apa dan targetnya seperti apa? Ya, jadi gini, ini salah satu contoh di mana kami mendirikan perpustakaan Berita Langit. Ini wujud nyata dari misi tadi, di mana masyarakat harus membaca, harus tahu, harus menganalisa, harus ada tempatnya kan, untuk bisa dianalisa. Maka Berita Langit ini adalah kumpulan mubasyirat, kumpulan mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh umat manusia di seluruh dunia, khususnya orang mukmin, orang muslim. Nah, inilah tempat yang mengumpulkan seluruh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu. Terkait khusus kaitan akhir zaman memang. Sekarang mimpi-mimpi yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia
Itu hampir semuanya menyangkut mimpi-mimpi tentang akhir zaman, fase-fase berat ke depan. Dan itu terdokumentasi di Perpustakaan Langit Ya, di tempat ini. Betul. Dari mana Kang Dedi mendapatkan kumpulan mimpi itu? Nah, ya memang karena kami ini sudah mulai mengkaji satu frekuensi dengan teman-teman lain, akhirnya diskusi di sosial media, akhirnya kita satu frekuensi, kumpul dalam sebuah majelis sekarang ini, yaitu disebut dengan Majelis Gajah. Nah, teman-teman Majelis Gajah ini mayoritas memang Allah anugerahkan dengan mimpi-mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kami sudah saring ini mimpi baik dari Allah. Beda, bukan mimpi dari setan atau bunga tidur. Karena mimpi dari Allah itu biasanya bisa ditakwilkan dan menyangkut kepentingan orang banyak dan menyangkut agama biasanya. Kalau mimpi-mimpi bunga tidur biasanya nggak menyangkut agama, kita ketemu orang tua lah, kepleset jatuh lah gitu-gitu. Jadi itu beda. Ya. Jadi sangat. Bagaimana meyakinkan orang yang skeptis terhadap istilah mimpi itu sendiri? Baik. Mimpi kok dipercaya misalnya seperti itu. Nah itulah makanya saya kerjasama dengan media, kita bikin perpustakaan berita langit dan juga menjelaskan terus-menerus ini loh mimpi itu sudah terjadi, ini. Jangan sepelekan mimpi. Pertama Al-Quran sendiri juga banyak dari mimpi kan, jadi wahyu kan, dibukukan dalam Al-Quran. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga banyak sebelum angkat jadi Nabi sering mimpi juga. Bahkan syariat Islam juga banyak dari mimpi kan. Nah kemudian kita buktikan mimpi di akhir zaman itu bagian dari kabar kenabian, karena itulah yang Rasulullah sampaikan. Nah terbukti bahwa mimpi ini sudah banyak yang kejadian. Boleh disebutkan contoh-contoh? Contoh misalkan tentang virus dan dampaknya menjatuhkan ekonomi, itu dimimpikan juga. Kemudian dibuatlah vaksin tapi tidak efektif, itu mimpi juga. Memang akan ada beberapa tokoh mengatakan ada virus, tapi tidak selengkap mimpi. Kalau mimpi kan rangkaiannya banyak dan semua terbukti. Contoh yang berikutnya katakanlah masalah Turki kan, Erdogan, karena mimpi kan mengglobal dunia. Yeah. Nah bahwa Turki itu akan posisinya akan jadi duri dalam daging dalam NATO. Nah, itu terbukti juga. Nah, jadi artinya contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Siapa yang memimpikan tadi? Corona, Turki dan banyak hal. Memang yang paling banyak itu, yang paling dominan itu Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Itu sangat lengkap. Memang teman-teman lain juga ada mimpi, tetapi hanya penunjang. Dan teman-teman lain membenarkan mimpinya Muhammad Qasim ini, bahwa Muhammad Qasim tidak bohong dan sebagainya. Dialah orang yang dapat petunjuk itu dan sebagainya. Jadi banyak yang memimpikan, tapi yang dominan, yang utama adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Teman-teman lain itu orang Indonesia, orang Pakistan? Campur, Indonesia, ada orang Pakistan, ada orang Inggris, ada orang Malaysia, banyak sekali. Oke. Siapa profil Muhammad Qasim itu sehingga mimpinya dipercaya? Ya begini, Muhammad Qasim itu orang biasa, dia bukan ahli, ya kalau bahasa umi sebetulnya dia juga, tapi umi modern ya. Dia baca dan sebagainya, tetapi dari sisi pengetahuan agama sangat kurang. Dia tidak pernah ngaji. Dia lulusan biasalah ya, sekolah kalau di SMA kan, ilmunya juga biasa-biasa saja, akhlaknya juga biasa-biasa saja, bukan orang soleh dan sebagainya. Nah, justru karena dia orang biasa, tidak pandai ngomong, tidak senang baca dan sebagainya, tapi memimpikan hal-hal besar, memimpikan hal-hal yang semuanya bisa ditakwilkan, berarti orang ini bukan ngarang. Sebab kalau ngarang dia kan harus pintar, harus tahu hadis dong, harus tahu dalil agama, baru dia bisa ngarang mimpi. Nah ini dia tidak pandai apa-apa, tapi mimpinya persis menggambarkan hadis-hadis akhir zaman semua sejalan itu. Nah, berarti kan dia bukan ngarang, bukan dari dia. Sama ini dengan para utusan Allah yang lainnya. Nabi Muhammad kan umi, tiba-tiba bisa ngomong tentang ayat Al-Quran kan semuanya, bisa ngomong tentang Allah dan sebagainya, yang bisa ngomong tentang kerasulan, bisa ngomong tentang apapun yang sejalan dengan Bible sebelumnya, ya Injil ya, yang sejalan dengan Taurat, dengan Zabur kan. Nah jadi seorang nabi utusan Allah pun banyak yang seperti ini. Jadi bukan ahlu kitab, bukan ulama zaman dulu. Justru seluruh sejarah nabi tidak dipercaya oleh ulama masa lalu. Ulama masa lalu kan disebut ahlu kitab.
Oke, yang megang kitab, yang menguasai kitab kan, tidak dipercaya. Nah sekarang pun muncul lagi nih orang yang dapat petunjuk dan orangnya biasa gitu, bukan orang pengetahuan ya. Kang Diki pernah bertemu langsung dengan Muhammad Qasim itu dan berapa lama? Ya, saya alhamdulillah ketemu, bahkan hampir 5 bulan saya ketemu. Tinggal di sana? Iya, kami ngontrak, beberapa orang kami meneliti, bahkan saya pernah tidur di rumahnya mungkin total 2 kali saya tidur. Pertama datang 2 minggu. Kunjungan yang kedua saya hampir 2 minggu juga, hanya sebulan lah di rumahnya, dan kami ngontrak sendiri itu hampir 4 bulan. Jadi total 5 bulan lah. Ada interaksi secara efektif? Setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Oke, Karena apa yang mendorong Kang Diki untuk mendatangi Muhammad nah Qasim? begini. Ini pertanyaan lebih mendalam ya. Saya siap waktu itu dan saya total meninggalkan usaha saya. Saya tutup usaha saya tutup pekerjaan saya tidak lagi mencari uang untuk kehidupan keluarga. Saya jual-jual yang ada, rumah, apalah segala macam, kendaraan segala macam. Nah, hanya karena ini persoalan serius. Ini persoalan serius yang dahsyat, yang ditunggu oleh semua umat Islam, oleh semua ulama. Jadi ini tidak main-main ini. Nah, maka harus ada orang serius. Nah, maka saya walaupun ditentang oleh banyak pihak dan sebagainya, saya tetap maju. Saya mundur dari semua aktivitas duniawi, saya meneliti ini. Ya, kira-kira gitulah. Ya. Saya sampai hari ini saya juga habislah. Saya zero lagi karena untuk ini semua, penelitian ini semua. Kenapa pilihannya menghentikan seluruh aktivitas sementara itu adalah penggerak ekonomi? Termasuk ini kan juga harus digerakkan, harus ada pemasukan dan lain sebagainya. Kenapa harus dihentikan? Karena gini, nggak mungkin lah meneliti hal yang berat begini sambilan. Jadi saya ingin fokus meneliti Muhammad Qasim itu tidak hanya sekedar seminggu 2 minggu ketemu. Saya dengan Mas nih ketemu seminggu belum tentu ketahuan aslinya total kan? Ya. Nggak mungkin. Kita akan tahu seseorang itu perlu proses dan waktu. Perlu ketemu dalam semua waktu, semua medan, semua suasana. Ya sekarang Mas hanya ketemu sekali kan bisa aja baik terus. Tapi ketika sudah bareng, kumpul bareng sana sini, nah, itu baru ketahuan. Nah, jadi karena ini bukan main-main sekali lagi. Ini hal-hal yang besar dan oke. Dan Kang Diki tahu persis tentang Muhammad Qasim. Sangat tahu. Setelah ketemu dari ujung rambut, itu. Ujung kaki, saya udek-udek kepalanya juga, saya bercanda sering, semuanya saya tahu. Isi-isi perutnya saya tahu lah kira-kira gitu. Jadi boleh diceritakan kira-kira siapa ini? Muhammad Qasim ini siapa? Baik, kami yakin dialah Al-Mahdi. Orang dapat petunjuk. Gini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah beliau wafat, masih ada petunjuk nih. Masih ada petunjuk dalam bentuk mimpi. Setelah aku wafat nanti, di akhir zaman akan ada muncul orang-orang yang bermimpi. Sebagai kabar kenabian. Tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Nah, dibatasi. Jadi petunjuk dari Allah itu tidak ada lagi yang lain kecuali dalam bentuk mimpi. Tidak ada petunjuk lain. Jadi yang aneh-aneh datang malaikat Jibril lah, melihat malaikat Jibril lah, aneh-aneh kan, dan sebagainya. Itu tidak ada. Supaya membedakan nih antara yang sesat dan tidak. Makanya muncullah yang sesat ini kan, ada Lia Eden kan, ada macam-macam lagi yang ngaku karena dia melihat penglihatan. Padahal itu jin semua itu. Nah, maka Rasulullah sudah membatasi yang murni mimpi itu, yang murni petunjuk Allah itu hanya dalam bentuk mimpi. Karena mimpi itu dalam keadaan tidak sadar dan dikendalikan oleh Allah. Al-Quran dan hadis tidak cukup untuk menjelaskan petunjuk Allah. Harus ditambahin lagi dengan begini. mimpi. Kalau Al-Quran kan ibaratnya gini, Al-Quran itu undang-undang dasarnya. Oh iya. Globalnya. Iya, undang-undang dasarnya lah. Sholat lah. Tapi kan kita nggak tahu sholat kayak apa. Diuraikanlah dalam hadis kan. Contoh Nabi Muhammad, sholatnya begini gitu. Nah, mimpi itu fungsinya adalah ingin meluruskan kembali ajaran yang asli. Karena sekarang ini sudah sedemikian banyak aliran, bahkan mohon maaf ternyata saya kaget juga. Aliran Islam itu hampir mencapai, saya sempat baca-baca ya, ratusan itu, kalau tidak salah 400 aliran itu. Ya ginilah, satu pecahan aliran Torekoh gitu. Kan pecah-pecah lagi. Pecah lagi. Oh iya, puluhan itu. Ini
saling gotok-gotokan juga, beda-beda paham. Nah, jadi banyak sekali. Kang Diki tidak khawatir bahwa Majelis Gaza ini juga disebut sebagai salah satu aliran dari 400 itu. Oh, nah ini dia tidak. Jadi Majelis Gaza itu kumpulan orang-orang, kumpulan-kumpulan yang berbeda paham. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada teman Salafi juga, ada Jamaah Tabligh, ada Toreko juga. Jadi kita semua di sini kumpul di sini. Makanya Majelis Gaza tidak membentuk organisasi. Jadi perkumpulan saja. Cuman kan tetap harus ada yang memimpin. Maka teman-teman menunjuk saya untuk menjadi ketua terus kemudian ada juga penasehatnya supaya meluruskan dan sebagainya. Jadi artinya tidak dibikin ormas, tidak dibikin diaktifkan, tidak. Kita bebas saja supaya tidak ada ikatan apa-apa. Baik, kembali ke Muhammad Qasim. 4 bulan berinteraksi dengan 5 bulan. 5 bulan, 5 bulan berinteraksi dengan dia. Apakah dia berkeluarga, berapa anaknya, dan dia lahir tahun berapa? Okay. Nah, apakah mimpi-mimpi orang Indonesia tidak ada yang sama dengan Muhammad Qasim? Kalau kita telusuri ke daerah-daerah di Indonesia ini banyak juga orang yang mimpi-mimpi seperti itu. Ya. Gimana penjelasannya? Pertama, Muhammad Qasim tidak menikah sampai hari ini. Dia ada keinginan menikah, tapi seolah gagal. Dan memang ada dalam petunjuknya nanti kamu juga akan menikah pada saatnya gitu ya. Seolah Allah meminta dia berjuang dulu gitu. Mungkin kalau sudah menikah, berkeluarga kan jadi beda ya. Ini persoalan besar kan soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia usianya sekarang 48. Nah, 48 berarti tahun 76 kalau tidak salah ya. Nah, kemudian begini. Pertanyaan yang kedua, justru mimpi-mimpinya orang-orang beriman di berbagai belahan dunia sejalan dengan mimpi Muhammad Qasim. Isinya sejalan. Banyak yang sejalan. Mimpi dari Allah sebagai petunjuk ya. Banyak yang sejalan. Apa yang membedakan mimpi itu petunjuk dari Allah dengan mimpi itu mimpi biasa, kebanyakan tidur misalnya gitu? Yang saya teliti ya, alhamdulillah saya jadi pengetahuannya luas juga ini setelah tahu mengenai ini. Pertama, kalau mimpi dari Allah biasanya lebih jelas. Jadi penggambarannya? Seolah kalau lampu real. Itu 100 watt, gitu. Okay. Wah, seperti real. Terang benderang. Terang benderang gitu. Okay. Dan diingatnya kuat. Okay. Makanya saya tanya Muhammad Qasim, mimpi yang lama-lama pun dia ingat. Beda kalau tahun-tahun lalu gitu. Oh iya, kan mimpi Qasim sudah dari kecil. Mimpi Qasim itu dari usia 5 tahun. Nah, jadi daya ingatnya kuat. Nah, karena apa? Terang benderang. Oke. Nah, mimpi itu satu. Yang kedua, bisa ditakwilkan. Itu mimpi jadi yang benar. Yang ketiga, kita lihat orangnya suka bohong nggak. Nah, kita udah tes. Alhamdulillah relatif Muhammad Qasim jujur apa adanya. Yang keempat, kita bisa lihat dalam gerakan-gerakan bahasa tubuhnya ya. Misalkan dia selalu kalau pegang tangan kanan terus bergerak gitu, dari sisi ilmiahnya lah. Dan sudah ada dokter yang ke sana untuk ngecek juga, dokter psikologi dari Kalimantan itu. Wow. Ngecek kejiwaan begitu ya? Barang rombongan saya. Coba tes. Alhamdulillah dia bilang, alhamdulillah dia tidak ada penyakit jiwa, tidak ada kelainan, normal biasa dia bilang. Jadi pengakuannya berarti jujur kan, nggak aneh-aneh. Nah, jadi itulah akhirnya saya percaya bahwa dan yang paling penting adalah sejalan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling pokok, bahwa mimpinya benar dari Allah. Ketika bertemu menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dia bagus bahasa Inggrisnya? Ya nggak begitu bagus. Saya juga nggak begitu bagus, dia nggak begitu bagus. Tapi kan ada teman kita yang bagus, yang saya ajak. Dan ada orang Pakistan yang pernah kerja di Indonesia, Malaysia, yang bisa pasti bahasa Melayu. Dia juga mendampingi terus. Nggak khawatir ada distorsi terjemahan karena dia bahasa Inggrisnya pas-pasan? Didampingi sama orang Pakistan yang bisa bahasa Pakistan. Bisa bahasa Urdu. Bisa bahasa Urdu. Nah, itu saya kira. Ya. Lalu soal koleksi mimpi yang ada di sini, ada berapa judul? Berapa buku? Insya Allah judul ya. Anggap itu buku juga. Ya. Satu mimpi, satu rangkaian mimpi dianggap satu judul. Insya Allah sudah terkumpul hampir 1.200 mimpi ya. Petunjuk mayoritas dari Muhammad Qasim. Muhammad Qasim dan dari yang lain. Dari yang lain itu dari luar seluruh ya? Dunia. Seluruh dunia.
Banyak mayoritas memang mimpi orang Indonesia dan Malaysia. Jadi orang kalau datang ke sini bisa membaca itu atau Bisa bagaimana? membaca itu. Dalam bentuk buku ya? Dan ada takwilnya, sudah diterjemahkan. Kan mimpi itu, kalau orang tidak paham kan bingung ini. Ini mimpi apa sih, melihat sapi, melihat apa segala macam. Kan bingung ngelihat begitu. Sama dengan Al-Quran lah, banyak kan isyarat dan sebagainya, harus ahlinya kan, ulama yang bisa mentafsirkan. Baik, mimpi yang akan terjadi apa kira-kira di Indonesia khususnya? Boleh dunia juga? Iya, Indonesia akan terlibat perang dunia ketiga. Akan bergabung dengan Pakistan, membantu Pakistan untuk membebaskan Jazirah Arab nanti. Sebelumnya Jazirah Arab dalam perang dunia ketiga akan istilahnya dikuasai ya. Kooptasi sama Amerika dan Rusia lebih kuat. Kalau sekarang kan malu-malu lah ya, dikooptasinya dengan jalan belakang gitu ya. Nah, sekarang nanti terang-terangan. Ya, terang-terangan. Karena sudah perang dunia ketiga. Tahun berapa akan terjadi? Insya Allah, ini hanya analisa ya. Walau alam, Allah Maha tahu. Tapi dari banyak mimpinya kita analisa, insya Allah tidak lama lagi, insya Allah 2024 sudah terjadi perang Mahamah Kubro itu. Di seluruh dunia? Perang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Mahamah Kubro kan 4 kali. Nah, jadi berantai gitu kan. Nyambung. Misalnya sekarang Ukraina nyambung kemana, jadi insya Allah mulai dari 2024. Itu bisa dicegah nggak? Tidak bisa dicegah. Tidak bisa? Iya, karena itu sudah Rasulullah sampaikan kan, akan terjadi. Dan petunjuk pelaksanaannya atau katakanlah rincinya, yaitu dalam bentuk mimpi sekarang ini. Jadi contoh kematian akan mendekati 1 miliar orang. Bayangkan, perang dunia ketiga saja berapa? 20 juta ya kalau nggak salah. Itu sudah geger kan. Ini miliaran. Kenapa demikian? Wajar, orang perang nuklir nanti. Ya kan, perang nuklir. Ya. Kembali ke soal akhir zaman. Itu artinya akhir zaman umat Islam atau akhir zaman secara global berkaitan dengan usia umat Islam yang berapa? 1.500 tahun gitu ya? Tidak lebih dari 1.500 tahun. Jadi gini, akhir zaman untuk seluruh umat manusia. Karena ini kan Allah hanya satu kan, Allah Subhanahu Wa Taala tentu bicara tentang akhir zaman ya menyangkut semua umat manusia di dunia. Nah, insya Allah begini, kalau kita rujukan ada 4 ulama ya, yang utama yang menjadi rujukan ulama sekarang ini, misal Imam Asy'uti mengatakan umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun itu berakhirnya umur umat Islam. Itu bukan kiamat, tidak ada hubungan dengan kiamat. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan kiamat, karena kiamat hanya akan dialami orang-orang yang ingkar dalam hadis itu. Karena seluruh umat yang beriman walaupun hanya sebiji sawi akan dimatikan dalam serempak. Nah, itulah umur umat Islam terakhir. Yang tersisa adalah umat zalim, umat ingkar dan sebagainya. Sehingga terjadilah kiamat. Jadi walau alam kiamat kapan? Hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu kalender Islam kan 1444 Hijriah. Iya. Berarti tinggal 56 tahun lagi. Dikurangi 13. 13 kan, itu apa? 13 tahun kan Hijriah kan berlakunya 13 tahun kemudian. Perhitungan kalender sekarang. Jadi sedangkan 56 Islam kurangi 13. Sedangkan Islam kan lahir Wahyu ayat pertama kan. Jadi kurang 13. Insya Allah kurang lebih 17-16 tahun lagi lah umur umat Islam berakhir. Kalau hitungan kurang dari 1.500 tahun. Tapi itu benar karena muncullah sekarang Al-Mahdi kan, orang yang dapat petunjuk itu, dan itu hitung-hitungannya persis. Contoh begini, dalam hadis ada 3 kemunculan Al-Mahdi itu. Pertama usia 40 tahun, yang kedua hadis yang lain usia 51 tahun, yang ketiga 60 sekian. Nah ini Muhammad Qasim muncul di TV, muncul mukanya itu usia 40 tahun persis. TV Pakistan. Jadi tahu, ini Muhammad Qasim itu gitu. Sekarang ini mukanya kelihatan. Nah, kalau dulu beredar foto yang ini bener nggak sih gitu ya. Nah, kemudian insya Allah usia 51 tahun ke depan beliau sudah menurut kami ya sudah terjadi pembayatan, insya Allah. Seluruh tadi yang diceritakan oleh Kang Diki, itu semua berdasarkan mimpinya Muhammad Qasim ya? Hadis selalu. Jadi gini, kita patokannya adalah hadis semua. Jadi kita tidak langsung mimpi. Hadis dulu yang utama, kalau sejalan, itu benar. Tidak langsung loncat mimpi. Hadis dulu, karena bisa jadi ini jebakan yang aneh-aneh kan. Tapi kita patokannya itu. Kang Diki yakin menafsirkan mimpi dengan hadis itu tidak keliru gitu? Tidak, karena bukan saya pribadi loh, ini tim.
Oh, tim. Oh Oke. iya, ada kiai, ada ustadz, semua tim. Gaza ini kan ada timnya. Ada penasihatnya juga, orang-orang pintar juga. Ada Profesor Dr. Nandan, guru besar kan. Beliau namanya guru besar kan peneliti kan. Tidak sembarangan gitu. Ya. Oke. Bahkan sempat ke Pakistan. Saya ajak waktu terakhir ke Pakistan tuh orang-orang penting, orang-orang yang punya jabatan dan punya pengetahuan. Oke, apa kegiatan di tempat ini? Kenapa pilihannya di sini? Dan kenapa menggunakan pilihan akhir zaman? Baik. Kenapa juga ada kegiatan-kegiatan madu, pertanian dan lain sebagainya? Baik, ini memang sekaligus mengimplementasikan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena kami yakin huru-hara akhir zaman akan sebentar lagi, tidak lama lagi, maka kita persiapkan. Karena Rasulullah mengatakan dengan berbagai macam sebab, segeralah menyingkir ke gunung untuk menghindari fitnah Dajjal. Segeralah menyingkir ke gunung dalam hadis yang lain untuk menghindari huru-hara akhir zaman fitnah. Segeralah menyingkir untuk menyelamatkan agamamu. Jadi banyak sekali hadis itu dengan redaksional yang berbeda-beda. Menyingkir ke gunung untuk bertani, berternak dan sebagainya. Nah, masuk akal. Karena mohon maaf, kalau perang ada di mana terjadi? Di kota kan? Iya. Siapa coba yang hancur-hancuran kota yang akan menderita? Makanya segera menyingkir. Nah, kemudian maksiat di mana kejadian banyak? Kota. Di kota. Sekarang diskotik tumbuh subur terus. Nah, orang sudah terang-terangan malah sekarang diskotik diiklankan segala macam, orang setengah bugil diiklankan. Di mana? Di kota. Betul, Nabi Muhammad SAW menyingkirlah ke gunung. Nah, nanti ketika perang, maka kalau perang yang paling kelaparan duluan yang mana? Kampung apa kota? Kota. Kenapa? Karena di kampung ada sayuran. Kalau sudah langka sayuran, kita untuk kita sendiri dong, petani juga kan, nggak dikirim ke kota. Jadi betul kata Nabi Muhammad SAW, segera menyingkir. Jadi tempat ini nanti juga bisa untuk menampung mereka yang... Iya, memang justru itulah kita mempersiapkan, karena makanya kita ambil banyak sekarang ini sampai di 4 titik kita punya sampai 50 hektar. Karena memang 4 titik di sini semua? Oh enggak. Di mana saja? Ada di Cisarua. Cisarua. Kemudian di Palasari. Oke. Palasari dekat sini. Oke. Kemudian ada di Bukanegara sama di sini. Bukanegara di mana tuh? Bukanegara masih juga di daerah iya. Subang juga ya. Semua ini Subang, ada juga Bandung Barat ada satu. Tapi ini bukan titik poin dari seluruh orang yang ingin awalnya di sini. Awalnya di sini. Ya. Artinya mereka bisa menyingkir ke tempat-tempat yang lain gitu ya, hutan-hutan ya, yang lain. Diatur. Hanya menginspirasi aja sebenarnya. Ya, betul. Oke. Tanda-tanda bahwa di akhir zaman orang kemudian lari ke gunung itu selain di sini yang Kang Diki lihat apa misalnya tanda-tanda bahwa itu orang kemudian menghindari peperangan dengan cara menyingkir ke gunung itu? Kurang paham maksudnya. Akhir zaman nanti akan terjadi peperangan hebat itu. Perintah Nabi supaya menyingkir ke gunung. Ya. Contohnya apakah hanya ada di sini atau tempat lain sudah mulai banyak tanda-tanda itu? Ustaz banyak sudah mulai ya. Banyak kiai-kiai juga yang sudah menyadari itu. Misalkan Ustadz Ujma kan, Kipli Ali kan, di Payakumbuh dia puluhan hektar juga itu. Sudah. Kemudian banyak lagi Ustaz. Makanya sekarang sudah mulai bahasanya muncul kampung akhir zaman kan. Nah, banyak yang bikin komplek kampung akhir zaman. Dan semua landasannya karena itu ya? Landasan pemikirannya karena itu? Semua karena hadis Nabi Meskipun Muhammad mereka SAW. juga belum tentu karena mimpi ya? Belum tentu karena belum mimpi. tentu. Nah, mereka kan hanya tok dari hadis ya. Nah, kami alhamdulillah lebih lengkap lagi karena ada petunjuk tambahan. Oke, sekarang ke Kang Diki sendiri. Boleh diceritakan sebelum menggeluti gerakan ini apa Kang Diki profesinya? Saya konsultan politik saya. Konsultan politik terakhir ya. Sebetulnya bukan konsultan politiknya, lebih kepada lembaga pemenangannya. Tidak lembaga pemenang untuk memenangkan gubernur, bupati, wali kota sampai presiden. Dan saya terlibat juga di Pilpres 2 kali berturut-turut kemarin. 2014, 2019 ya, terlibat Pilpres. Nah, gubernur sebagainya. Sudah banyak lah, ada mungkin klien kami ada 30-40 klien. Bupati, gubernur, presiden. Iya, betul, iya. Oke, ketika presiden dukung pemenangan Pak Jokowi. Iya benar. 2 kali. Ya, saya profesional kan. Iya. Jadi kami dikontrak digabung dengan Bravo 5 di tahun 2014. Itu kumpulan para jenderal semua. Di 2019 saya gabung di Cakra 19. Itu jenderal juga semua. Jenderal pensiunan yang mendukung Pak Jokowi. Jadi Kang Diki sebagai IT-nya. produk
intelektualnya gitu, Iya. untuk diterjemahkan ke lapangan gitu. Betul. Oke, sedikit politik ya. Ya, boleh. Kalau sekarang kemudian Jokowi banyak mendapatkan kritik dan banyak menghasilkan kata orang, kesengsaraan, utang banyak, korupsi merajalela, para aparatnya masuk bui, Kang Diki nggak merasa bersalah telah memenangkan orang yang seperti itu? Pertama itu kan politis ya, pernyataan politik ya. Saya yakin apa yang dilakukan sekarang ini lebih baik kalau menurut saya. Karena dibandingkan presiden sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Pertama, sekarang Indonesia bagian dari negara yang selamat terhadap krisis yang begitu besar. Ya. Hampir semua negara sekarang udah 50 sekian tuh masuk pasien IMF kan. Ya. Nah, semua terjadi krisis. Indonesia yang bagian yang selamat. Itu satu bukti ya. Bagaimanapun juga lihat kepemimpinan. Yang berikutnya analisa ya. Ini saya. Bukan saya bagian dari Pak Jokowi karena saya profesional saja. Ya. Namanya juga lembaga pemenangan kan sama dengan pengacara itu. Membela yang bayar. Ya. Siap. Nah, tapi alhamdulillah kalau analisa saya pribadi tidak keliru. Nah, terbukti juga kan lawannya Pak Prabowo kan bergabung juga. Nah, jadi itu menunjukkan 1-2 pemikiran manusia unggul kan, calon sama-sama. Berarti kan bagaimanapun pemikiran Pak Prabowo menyatu juga dengan Pak Jokowi. Jadi kalaupun seandainya Pak Prabowo terpilih, malah Pak Jokowi tidak bergabung, belum tentu juga digabung pemikiran ini kan. Nah sekarang ada 1-2 kekuatan yang digabung sekarang malah, dan pasti Pak Prabowo memiliki sumbangan pemikiran terhadap semua negara. Ya. Jadi makin kuat. Terbukti kan ini soal hutang ini rendah loh dibanding yang lain. Bahwa hutang ada iya karena hampir di semua utang negara. versi pemerintah 8.000 triliun, tapi versi LSM 17.000 triliun. Ya, oke lah. Bagaimana tapi, itu rendah? Gini, kalau kita lihat harus paralel dengan negara lain ya. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat satu kita saja. Negara lain justru lebih banyak sekali. Singapura itu lebih besar dari kita. Oke, tapi kemampuan rakyatnya kan berbeda. Kita bandingkan dengan presiden sebelumnya. Nggak apa-apa ya politik. Nggak apa-apa. Pak Harto meninggalkan utang 1.800 triliun. Ya. Kemudian digantikan Habibie menjadi 2.000 sekian. Kemudian Gus Dur, Mega. Terakhir SBY hanya sekitar 4.000 triliun. Jokowi 8.000 triliun dan itu versi mereka. Ada versi yang lain. Itu artinya ada peningkatan yang luar biasa yang dampaknya kepada masyarakat karena dibebani pajak. Ya, kalau saya lihat memang kemarin terbesar itu kan corona ya. Ya. Hutang tuh hampir semua negara mengalami itu. Bahkan karena hutang itulah negara terpuruk sekarang. Krisis kan masuk krisis. Ya. Indonesia malah yang nggak masuk krisis. Berarti kan artinya itu satu bukti fakta yang tidak bisa dihindari bahwa pengelolaan keuangan negara selamat gitu. Tidak masuk jurang resesi. Nah, Indonesia adalah negara yang unggul yang dipuji-puji oleh semua negara bahwa kita selamat dari krisis, jurang krisis. Nah, Kang Diki nggak melihat bahwa sesungguhnya sebetulnya nih kalau kita lihat bahasa medsos ya, pura-pura bahagia, padahal menderita. Ya walau alam lah, namanya sosmed kan boleh-boleh saja. Saya sebetulnya gini, kalau saya orangnya menghargai lah pendapat semua orang gitu ya. Dulu saya juga bantu Pak Sandiaga Uno, bangsa dia, waktu DKI, saya bantu juga. Nah, jadi artinya saya juga dulu, Pak. Nah, maksud saya gini, pendapat masyarakat, pendapat Indonesia boleh-boleh saja ya. Tetapi saya juga boleh juga pendirian. Nah, terbuktilah dari hasil survei kan Pak Jokowi itu sangat tinggi kan tingkat kepuasannya. Artinya itu menunjukkan data-data statistik ya. Meskipun survei bayaran? Ada juga kan misalnya Kompas mengatakan kami tidak ada yang bayar gitu ya. Kompas pun menunjukkan yang sama. Dan memang saya dari dulu entah kenapa saya percaya Kompas. Saya ini kan lembaga pemenangan. Pasti kan menganalisa semua itu data-data. Memang yang paling menurut saya yang paling bisa dipercaya adalah Kompas. Dari dulu saya lihat karena saya tahu kan banyak bupati gubernur melalui saya juga masuk ke pintu para konsultan politik kan pakai ini nah tapi Kompas itu tidak bisa
ada campur tangan. Ya. Dan semua itu sudah ditinggalkan oleh Kang Diki, konsultan. Oh iya, sudah lama, ditinggalkan. sudah 3 tahun yang lalu. Saya sekarang tidak lagi terlibat dalam urusan itu. Saya juga tidak pernah ikut politik, saya tidak pernah partai politik. Saya independen saya dari dulu. Ya. Kang Diki bagaimana melihat keterbelahan di Indonesia ini yang begitu kuat ya antara Kadrun dan Cebong yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan, dan itu sebetulnya kalau dideteksi siapa yang memulai sebelumnya kelihatan. Basar dan relawan-relawan. Bahkan istana kan mengeluarkan anggaran untuk Bapak Pembina 97 miliar. Sehingga muncullah intoleransi, radikalisme, anti NKRI, anti Pancasila. Yang sesungguhnya itu semua sudah selesai tahun 1928, Sumpah Pemuda. Kenapa di era sekarang itu dimunculkan sehingga menimbulkan ketersinggungan terutama umat Islam? Monggo. Begini, kalau konteks itu saya no comment saja ya. Karena gini, itu beda interpretasi semua pihak ya. Nah, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bercabang. Jadi begini, saya ini kan sekarang sedang mengusung kenetralan. Saya ingin merangkul semua pihak. Sudah itu tinggalkan semua. Sekarang kita menghadapi hal yang berat ke depan. Walaupun saya juga bisa menganalisa itu. Apalagi saya kan lembaga pemenangan. Menganalisa semua bisa. Tetapi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi pertanyaan itu karena itu akan kontradiktif dengan apa yang sedang saya lakukan. Makanya saya sekarang merangkul semua pihak. Udah, mau dulunya Cebong, mau dulunya Kampret, mau dulunya apapun, udah kumpul di sinilah. Mau Muhammadiyah, mau NU, apapun gitu loh. Kira-kira gitu. Apakah netralitas sekarang yang akan diupayakan Kang Diki itu dalam rangka menebus dosa masa lalu ketika memenangkan Jokowi? Bukan. Saya ingin sekarang ini karena menghadapi fase huru-hara akhir zaman, udah tinggalkan permusuhan itu, tinggalkan perbedaan. Ini ada hal yang berat yang akan terjadi, begitu. Nah, saya kira itu aja pemikiran saya. Jadi meninggalkan politik praktis untuk kepentingan yang lebih besar, betul. Oke, apa harapan Kang Diki untuk masyarakat nih, terutama dengan tempat ini? Apa yang didapatkan kalau orang datang ke sini akan mendapatkan apa? Baik, tempat ini memang kami siapkan untuk mendidik, menyadarkan, dan persiapan akhir zaman ke depan. Jadi ke sini boleh ada pelatihan apapun. Kami juga menyiapkan, misalnya pelatihan bertani, berternak, pelatihan katakanlah menghadapi guncangan berat ke depan, bagaimana supaya kita bertahan, itu juga ada pelatihan. Sambil katakanlah mau ikut kajian tentang akhir zaman, melihat tadi petunjuk Allah dalam bentuk mimpi, mubasyirat di akhir zaman. Jadi banyak sekali yang memang kita ingin buka pintu. Melalui pintu mana saja orang datang ke sini. Minimal kami sudah mengingatkan sebagai jembatan itu sudah senang gitu ya. Bahwa nanti nasib kemana ya kita tidak tahu. Seperti itu aja. Saya lihat saya datang dari bawah, turun kemudian ke sini, jalannya agak tidak nyaman gitu. Apakah ada upaya untuk lebih nyaman begitu? Saya memang ingin membuat ini agak alamiah. Jangan dibikin nyaman total. Kalau bikin nyaman kan tidak sesuai dengan tujuan. Kita kan ingin latihan di sini, ingin latihan jauh dari kota, ingin latihan bagaimana susah payahnya orang ke sini. Jadi ada semacam perpaduan itu. Jadi tidak nyaman total, tapi dibikin bagaimana caranya orang harus agak merasakan lah. Gitu. Dari data yang sudah datang kemari itu, siapa mereka? Kita kan belum resmi buka, ini baru akan buka. Baru akan diiklankan. Baru akan bukanya udah ramai begini ya? Apalagi sudah dibuka nanti. Iya. Terima kasih Kang Diki, terima kasih waktunya.